warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Kita kawis nyanyinya ya mau ya, berarti kan kalau ini kalau kita ada yang Liverpool ya bukan ya. Kemana kamu rungkap kalau baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Mulyanto, mohon izin Pak Mul memulai acara menyampaikan materi. Nah, Bapak Ibu mohon izin, ini di sini saya ingin berbagi cerita. Kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan melalui keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu. Jadi materi ini sangat cocok bagi kita di awal tahun ajaran baru gitu ya Bapak Ibu. Karena di sini kita mulai kenal dengan murid-murid ya, mulai memasuki kelas yang baru. Nah, maka perlu ada satu hal yaitu tentang keyakinan kelas supaya kedepannya kelas kita terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Mulai lebih lanjut terkait materi ini, mohon izin kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Ya seperti tadi judul di awal, supaya kelas kita yang kita ikuti juga nyaman, supaya kelas Bapak Ibu yang di sini juga ya menyenangkan gitu ya. Bagi SK. Nah baik Bapak Ibu, ada yang ingin memberi saran atau usul mungkin? Nah ini kesepakatan kelas, jadi kesepakatan ini acara KKG pada siang hari ini Bapak Ibu. Yang pertama mengikuti kegiatan KKG dengan penuh semangat. Sepakat buatan ini? Sepakat ya. Baik, yang kedua terlibat aktif dalam proses diskusi. Sepakat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan pendapat. Sepakat? Oke. Ada tambahan mungkin yang keempat atau kelima? Mic-nya ada dua ini, monggo Pak Mul ajeng nambahin apa? Atau siapa boleh ya? Silakan Bapak Ibu. Boleh, boleh makan ya pasti buat ya. Oke, bisa ditambahin Mbak. Iya. Boleh makan minum dalam kegiatan itu ya bukan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, ada lagi mungkin saran atau solusi atau hal lain? Mungkin biasanya kesepakatan akhir kegiatan ya mau diakhiri jam berapa gitu ya. Kira-kira ya pas gitu ya. Kok naik kesukaan salah kelas gitu kan. Gimana Bapak Ibu, mau diakhiri jam berapa ini? Setengah 3, 15 menit. Gimana materi ini minimal 2 jam ini soalnya Pak. Iya. Gimana? Pak Mul, ada usul Pak? Sepakati diakhiri jam berapa barangkali? Ya. Tergantung ini. Oh dia. Jam berapa Pak Aris? Setengah 3. Nah, kita wakil untuk program selanjutnya yang kemarin dari pengurus itu Pak. Pengurus. Ini ada kegiatannya diskusi mungkin 30 menit ini nanti. Iya Pak Fari. 14-15 makin cocok Pak Dika. Pembukaan terus ketutupan ya Pak Fari ya. Masya Allah. Iya. Ya mungkin 30 menit atau 45 menit ya Bapak Ibu, mohon izin supaya materinya tersampaikan utuh dan harapannya kita belajar bersama-sama apa yang jadi materi siang hari ini. Baik. Itu mungkin cukup ini
Iya, baik. Terima kasih. Mari kita lanjutkan, Bu. Nah, baik Bapak Ibu, tujuan kegiatan pada siang hari ini yang pertama yaitu memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Serta yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ini nanti di akhir kita akan coba simulasi ya Bapak Ibu. Jadi bermain peran, seolah-olah nanti jadi murid, jadi guru gitu. Nah, itu tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di kelas Bapak Ibu sekalian, monggo kira-kira apa ini? Selain akademis ya, berarti apa Bu? Kurang semangat ya, kurang semangat belajar gitu ya Bu Fat ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Pak Mun, anak nakal, iya bagus, terima kasih Pak Mun. Bocah dewe layahi kakak dewe nerangke gitu. Pak Kode ya Bu. Iya, ngomong sendiri betul sekali Pak Andran. Ada lagi Bapak Ibu? Anak oh inklusi, berarti spesial ya Bu. Anak inklusi spesial. Ada lagi apa tadi Bu? Oh keliling di kelas tidak bisa diam, dari kelas 1 ternyata ya. Jadi masih aktif-aktifnya gitu ya, jahil gitu. Baik, next Bu. Nah, lalu Bapak Ibu semua, dari masalah tadi, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengkondisikan itu semua Bapak Ibu? Mungkin tadi yang nakal, mungkin Pak Mul. Bagaimana Pak Mul mengkondisikan itu? Kalau saya menghadapi anak yang nakal itu memang harus setiap langkah dia itu diperhatikan. Karena mungkin di rumah mungkin kurang perhatian. Maka dari itu harus diperhatikan setiap saat. Jadi kalau yang ada di SD Negeri 4 Tempat 3 ini, kalau anak tersebut tidak diperhatikan, di bawah meja sambil mendampingi meja gitu. Memang itu super sekali. Matur nuwun Pak Aul, memberi perhatian lebih kepada anak gitu. Matur nuwun, monggo pendapatnya semoga dua mewakili Bapak Ibu semua. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita akan coba memahami tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kala kita sebagai guru itu kan merasa gitu, murid ini harus dalam kontrol saya, kita kendalikan sepenuhnya gitu ya. Nah, jadi dalam teori kontrol itu hanya sebuah ilusi atau ternyata angan-angan Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi seperti halnya kita mengkritik murid gitu ya Bapak Ibu, menyalahkan anak-anak rame, mana keadaannya anak-anak, ya membuat anak merasa bersalah itu ternyata hanya ilusi bahwa itu dapat menguatkan karakter ya Bapak Ibu. Yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti halnya kita ya Bapak Ibu, nah anak-anak rame, melayu-melayu, kandani, betah, siti, gitu ya. Kalau kita mungkin marah atau pegang manut, mereka hanya Stephen Covey Bapak Ibu. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang
realitas. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, ini ada paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan tadi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki memiliki kontrol Bapak Ibu? Nah, mari coba kita lihat yang kolom sebelah kiri, stimulus respon. Itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata dalam teori kontrol atau pilihan itu ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon itu kaitannya rangsangan, kemudian reaksi yang ditimbulkan atau perilaku yang muncul dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan atau alasan ya Bapak Ibu. Seperti halnya tadi Pak Mul, mungkin anak ya karena itu kan butuh perhatian ya Pak. Jadi itu kan ada alasannya itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita memandangnya perilaku itu sebuah kesalahan gitu. Padahal kalau kita ingin lebih tahu seperti yang disampaikan Pak Syaiful tadi dengan dialog siswa, bisa jadi perilaku yang anak lakukan itu ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrol atau pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, faktanya sebenarnya kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar nggak ini Bapak Ibu? Benar ya? Kita lihat di kompon-kompon rasanya itu kan dia nggak bisa gawe apa ini ya tulis dasarnya gimana beda rasanya dikontrol gitu, nyaman nggak? Iya, sama beda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ini seperti merayu, membujuk gitu ya Bapak Ibu. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam hal ini adalah ada proses dialog, diskusi untuk mencari sebuah solusi. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, dalam teori kontrol sendiri, model berpikirnya adalah menang atau win-win solution ya kalau kita kenal istilahnya. Di sini sekilas kita ingin belajar tentang disiplin positif juga. Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk kali ini untuk hukuman gitu ya. Nek orang melakukan ini untuk sanksi gitu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin dalam arti ada pergeseran makna ke arah yang kurang baik gitu. Padahal artinya sendiri disiplin itu adalah belajar. Nah, yang ingin dicapai setiap individu, nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi ini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, seperti pendapatnya Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Berikutnya menurut James Dawson juga tahun 98, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia atau apa yang kita lakukan itu ada dua motivasi sumbernya ya Bapak Ibu. Jadi eksternal dan juga internal. Motivasi eksternal misalnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti tadi ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal.
Dan yang tujuan dari disiplin positif itu yaitu membangun motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mengutip pernyataan dari Alfikon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini kaitannya adalah materi tentang penghargaan, ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi teori motivasi, kita lanjut ke penghargaan. Jadi ternyata ada beberapa efek negatif ya Bapak Ibu dari adanya penghargaan ini. Nah, dalam istilahnya dihukum oleh penghargaan. Nah, itu ada 8 ya Bapak Ibu, luar biasa. Yang kita bayangkan mungkin dengan kita memberi penghargaan gitu ya bisa membuat hal baik, tapi ternyata ada efek samping yang terjadi. Misalnya yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada penghargaan menghukum, dan seterusnya itu ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang lebih mengerikan sebenarnya juga mematikan kreativitas ya Bapak Ibu. Jadi ternyata adanya penghargaan itu juga bisa berdampak pada kreativitas anak. Nah, lalu apa yang tepat yang bisa lakukan, yang bisa kita lakukan untuk murid-murid kita? Next. Nah, itu bentuknya adalah apresiasi Bapak Ibu ya. Jadi apresiasi itu pengakuan. Nah, caranya gimana? Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi ya. Kemudian juga semua murid diharapkan bisa mendapat apresiasi, kemudian konsisten ya, dan fokus pada proses Bapak Ibu. Jadi proses yang mereka alami, mereka lakukan. Apresiasi atau pengakuan tadi, misalnya di kalimatnya ya Bapak Ibu. Nah, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan apa yang muncul, rasa empatimu besar sekali. Situasinya yang bagaimana pada saat menolong murid di kelas kita. Nah, jadi ini disampaikan secara khusus karena ada proses ya, yaitu proses menolong murid gitu kan. Selanjutnya yang terakhir misalnya terima kasih untuk, nah, nilai kebajikannya apa yang mau diapresiasi, rasa tanggung jawabmu dalam situasi, yaitu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi apresiasi ini diberikan kepada anak ya Bapak Ibu, tujuannya juga untuk menumbuhkan harga diri anak, menumbuhkan rasa ya kebanggaan gitu ya Bapak Ibu. Tapi bukan pujian ya, kalau pujian kan wah kamu keren, kamu hebat gitu. Tapi kalau apresiasi lebih spesifik atas perilaku apa yang dia lakukan. Nah, ini tentang hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini? Ya? Hukuman ya. Kemudian poin yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, tepat sekali ya Bapak Ibu. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, melepas ya, mungkin itu untuk melepaskan sepatu ya. Tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir ini Bapak Ibu,
Apa itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini apa ini? Bapak Ibu PJOK atau mau kira-kira apa? Lari. Ya. Konsekuensi itu luar biasa tepat ya. Nanti jos ternyata guru olahraga Guru Selarasari. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sesuatu yang harus terjadi. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ada banyak poinnya. Pada intinya hukuman itu yang ada rasa sakit hati, kemudian anak-anak merasa jadi rendah diri gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau konsekuensi bedanya lebih diajak untuk menghargai disiplin ya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kita menjustifikasi kesalahan-kesalahannya. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi kaitannya ada teori kontrol, kemudian stimulus respon ya, dan juga ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kita akan masuk ke materi yang intinya yaitu peraturan kelas ya Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu sebagai sebuah dasar bagaimana kemudian meluas menjadi keyakinan kelas, dan hal itu kalau sudah disepakati oleh warga di kelas semua ya, kelas semua, maka bisa terwujudlah lingkungan positif. Nah, kalau lingkungan positif sudah terwujud, maka akan muncul budaya positif di sekolah kita. Next. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif perilaku baik yang kita sepakati bersama-sama. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, coba ini ada peraturan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau tadi keyakinan kelas kan nilai-nilai kebajikan ya. Kalau ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa ini Bapak Ibu? Atau nilai kebajikannya apa? Hal-hal baiknya. Apa? Bu? Oh, tanggung jawab sebagai kalian. Oke, tepat sekali ya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa berarti? Ya? Apa Bu? Menghormati, menghargai. Oke, tepat sekali. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, komitmen, tepat sekali. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini Bu? Ya, saling menyayangi. Oke, tepat sekali ya di sini. Keselamatan juga. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ini? Kalau itu betul gak ya? Keyakinannya supaya kalian kesehatan ya. Jadi menjaga atau menghargai diri. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Apa? Sportivitas, sekali lagi disiplin, bersabar, menghormati, tertib juga boleh ya Bapak Ibu. Gunakan masker. Nah, ini kalau sakit mungkin ya atau kemarin saat COVID, kesehatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini tadi anak-anak yang kelas 1 ya. Berarti keyakinannya apa? Nah, keselamatan, keamanan, tepat. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu itu hal-hal yang bisa menjadi perhatian ya dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, coba next saja Mbak supaya bisa lebih lama diskusinya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita nanti akan coba simulasikan secara singkat ya Bapak Ibu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama menggali peraturan yang perlu disepakati kelas. Nah, yang kedua mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, dan yang ketiga menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, Bapak Ibu nanti ini 3 langkah ini coba kita simulasikan bersama-sama ya. Nanti Bapak Ibu berbagi tugas 3 ini nanti dalam satu kelompok bisa bergantian. Misalnya ini ada
7 ya, silakan nanti dipilih 3 orang yang akan mensimulasikan poin yang pertama. Nah, siapa nanti mungkin 2 menit, 3 menit gitu ya. Kemudian teman yang lain orang kedua mensimulasikan yang kedua dan seterusnya. Nah, nanti yang lain jadi siapa? Jadi murid ya. Jadi kalau ada gurunya, yang lain bisa jadi murid. Next. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu yang sudah pernah saya buat bersama anak-anak dalam proses pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan kode etik. Ini mohon maaf tulisannya agak kurang jelas ya. Next. Nah, itu tadi 3 langkah. Kemudian yang keempat, 5 ini adalah pendalaman ya Bapak Ibu. Jadi pendalaman dari keyakinan kelas itu ada lembar kerjanya nanti supaya anak-anak bisa lebih paham terkait perilaku yang tampak seperti apa, yang tidak tampak seperti apa. Dan yang berikutnya yaitu tentang tugas anak-anak dan tugas gurunya. Next. Nah, ini aja mari kita simulasikan ya Bapak Ibu supaya kita bisa sama-sama memahami nanti bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, dan juga kode etik kelas barangkali. Untuk membagikan ini kertas plano. Nah, Bapak Ibu supaya nggak ngantuk, mari kita coba simulasikan ya. Kita simulasi, jadi nanti di kertas plano itu bisa dibagi kolom-kolomnya seperti ini. Yang kolom pertama kesepakatan kelas, yang kemudian kolom sampingnya itu kesepakatan kelas dengan bahasa positif, sampingnya lagi ada keyakinan kelas, dan kolom berikutnya ada 2, tampak seperti atau tidak tampak seperti, dan tugas saya dan tugas kamu. Nah, ini silakan Bapak Ibu disepakati siapa yang akan memainkan peran sebagai guru untuk melaksanakan yang pertama, yaitu menggali nanti ya, menggali peraturan-peraturan dari siswa-siswinya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin 2 menit cukup ya masing-masing ya. 2 menit, 2 menit, 2 menit gitu. Nah, kolomnya bisa dibagi. Kelas berapa gitu ya. Nah, ini sesuai kelas dari Bapak Ibu semuanya. Baik anak-anak, mari kita coba buat kesepakatan kelas bersama-sama ya gitu. Nah, jadi yuk kita buat kesepakatan kelas 5 misalnya apa aja. Nah, nanti kan digali dari anak-anaknya. Iya, ya. Nah, jadi yang pertama itu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati kelas. Nah, jadi digali dari anak-anaknya. Yuk kelas. Kesel lagi kesel. Pindah. Kalau lirani apa? Yang tambah seperti ini ya. Kayak Pak. Nah, kuwi Pak.
selanjutnya bisa dijelaskan yang tampak seperti tidak tampak itu masuk contohnya. Oke, baik. Ini nanti untuk yang tampak seperti atau tidak tampak seperti saya bagikan lembar kerjanya Pak Haris, ada formnya. Jadi misalnya seperti ini. Dan tugas kamu ini. Nah ini di sini Pak Haris. Tidak. Halo. Dah bagian. Dia nama Mbak Diana. Bagian. Bagian manusia dapat tawaran. Yang kedua, tidak makan saat pelajaran. Oke, baik, udah betul Bu. Sekarang buat kolom sampingnya. Kolom yang sampingnya itu kesepakatan kelas bahasa positif. Nah, jadi dalam membuat di bawahnya boleh. Berarti kalau tidak makan atau minum saat pelajaran, apa kalimat positif yang tepat? Kalimatnya Menghilangkan supaya tidak terkesan negatif. Kalau itu kan sudah positif, menjaga kebersihan kelas, berarti sudah bagus. Yang itu yang tidak makan atau minum saat pelajaran, berarti makan minum saat. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu apalagi? Berarti kalimat positifnya memperhatikan guru menjelaskan. Nah, kira-kira itu Pak, tepat sekali. Nah, itu yang bagian ini nanti sesudah keyakinan kelasnya muncul Bu Mita. Keyakinan kelas yang poin pertama itu tentang apa berarti? Menjaga kebersihan kelas. Kebersihan ya, Bu Fat ya. Berarti nanti di sini kebersihan tampak seperti apa perilaku yang menunjukkan itu kebersihan. Tepat sekali ya Pak. Ucap banget. Nah itu, misalnya kalau poin 1 sudah gitu, kebersihan, berarti tampak seperti apa? Iya. Oke, begitu Pak. Betul sekali. Oke, baik. Yang ini gitu, berarti ini coba, ini kan kebersihan sudah gitu. Berarti di sini kebersihan keyakinannya. Dan seterusnya yang tidak tampak. perilakunya ini apa? Kebersihan. Berarti yang tidak tampak kan membuang sampah. Oh berarti sing negatif. Membuang sampah di jalan. Itu ini. Jadi perilakunya sama membuang sampah di jalan. Nah, yang ini adalah ini tugasnya terus tugas juga menghukum. Jadi supaya memberikan ini supaya kita itu kira-kira itu. Sini oleh anak dan guru. Gimana Pak? Susu asam kan biasanya jelas. Ini kan latihan ya, latihan
mulai dari yang pertama menggali peraturan-peraturan kelas, kemudian tadi kalimat positif, ya, ini ya Bu. Nah, kalau ini tugasnya dan tugasnya. Tampak seperti keimanan, berdoa dengan khusyuk, tepat. Tidak tampak seperti bergurau saat berdoa, sip, masuk. Kebersihan, tampak seperti, nah ini juga jos gitu, sangat dia bersih. Coba yang ini ditambahi, Mbak Siwi, perilaku apa yang berlawanan dengan ini kebersihan? Tuh, ya, iya, kita melaksanakan juga kelas ya, atau membuang sampah di laci meja gitu kan. Jadi itu boleh. Nah, jadi itu adalah perilaku yang berlawanan ya dengan keyakinan kelas. Jadi itu susul. Tadi kan kalimatnya tampak seperti, tidak tampak seperti, jadi gimana pemahaman yang tinggi. Tugas guru, nah ini boleh dikaitkan dengan ini atau cakupannya lebih luas. Jadi kalau guru tugasnya itu apa aja tuh di kelas itu? Misalnya membimbing anak dengan sabar, gitu, memfasilitasi belajar. Nah, guru tugasnya bukan apa yang tugasnya yang tidak dilakukan guru seharusnya gitu. Misalnya kayak itu yang seharusnya dilakukan guru ini, ya, yang bawahnya yang seharusnya tidak. Iya. Gimana? Kalau kebersihan, betul sekali buang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, gitu kan? Nah, kira-kira itu. Jadi ini menggali perilaku dari keyakinan kelas itu. Iya. Nah kalau itu nanti kalau ini sudah ya Bu, jadi misalnya ini guru tugasnya kamu udah semua, nah, guru itu tugasnya apa aja sih Bu di kelas itu? Misalnya mengajar dengan sabar, menyayangi anak-anak, gitu. Memberi contoh tepat. Nah guru tugasnya bukan apa? Bukan mungkin apa Bu? Bukan jilid ya. Kira-kira itu ya Bu ya. Ada gambaran ya. Itu bagus. Masa? Oke. Baik. Selalu tidak rapi. Kalau ini boleh ya bukan Pak Ami, dulu tugasnya bukan baik. Dan seterusnya yang tidak tampak. Perilakunya ini apa? Kebersihan. Berarti yang tidak tampak kan membuang sampah. Oh berarti sing negatif. Membuang sampah di jalan.
Jadi perilakunya sama membuat salah dilakukan. Nah, yang ini adalah dulu tugasnya terus tugas juga menghukum. Jadi supaya memberikan ini supaya kita terus kira-kira itu. Sini dari bagian sepatu. Ya, semua ini sama seperti ini. Oh, tapi nek beda penjelasannya Pak. Penjelasannya sih. Baik. Untuk yang tampak seperti yang tidak sama seperti ini, misalnya kelompok kelas 3 ya. Keyakinan kelasnya disiplin. Nah, berarti disiplin itu tampak seperti apa perilakunya, Bapak Ibu? Berpakaian rapi boleh, datang tepat waktu boleh. Terus tidak tampak seperti ini, berarti perilaku sing ngetok ora disiplin itu apa? Datang terlambat, terus pakaian semrawut. Betul, di luar sini begini. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu. Jadi dalam konteks ini supaya anak-anak itu tahu bahwa keyakinan kelasnya ini, oh perilakunya saya harus begini. Jadi yang tidak boleh seperti ini. Luar laras. Jadi menghormati atau menghargai yang di sini, yang ini apa itu? Ketertiban ya Pak Rifat. Nah, mungkin ketertiban contohnya itu. Terus yang terakhir ini tugasnya dan tugas kamu. Nah, jadi di sini adalah supaya kita bisa lebih memahami ya Bu, saling memahami guru itu tugasnya apa kalau di kelas itu apa Bu misalnya. Ya Bu, jadi cakupannya luas kalau ini. Kalau buat bisa mengaitkan akan lebih baik, gitu, akan lebih bagus. Kaitkan, gitu, boleh Pak Rifan. Tugasnya berarti apa? Mungkin mengingatkan kalau ada anak yang salah, gitu ya Bu. Membimbing, menegur atau membimbing dengan sabar, gitu. Kalau ini lawannya, guru tugasnya bukan apa? Tugasnya yang bukan itu apa? Tidak seharusnya misalnya lanjutin ya, atau marah-marahin jaga gitu ya Bu. Nah boleh seperti itu pun sama halnya dengan murid ya Bu. Murid itu tugasnya apa, kemudian tugasnya bukan seperti apa. Jadi supaya lebih memahami tugas yang dikerjakan oleh anak dan guru. Gimana Pak? Sesuatu kan biasanya lebih jelas. Ini kan latihan ya, latihan mulai dari yang pertama menggali peraturan-peraturan kelas, kemudian tadi kalimat positif ya, ini ya Bu. Nah, kalau ini tugasnya dan tugasnya tampak seperti keimanan, berdoa dengan khusyuk tepat, tidak tampak seperti berdoa saat berdoa masuk kebersihan tampak seperti, nah ini dia jos sama dia bersih. Coba yang ini ditambahi Mbak Siwi, perilaku apa yang berlawanan dengan ini kebersihan? Betul ya, tidak masalah kita kelas atau membuang sampah di kelas meja gitu kan. Jadi itu boleh. Jadi itu adalah perilaku yang berlawanan ya dengan keyakinan kelas. Jadi itu sesuai. Tadi kan kalimatnya tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi gimana pemahaman yang tinggi? Tugas guru. Nah, ini boleh dikaitkan dengan ini atau cakupannya lebih luas. Jadi kalau guru tugasnya itu apa aja tuh di kelas itu? Misalnya
membimbing anak dengan sabar, itu Bu. Memfasilitasi belajar. Dan guru tugasnya bukan apa yang tugasnya yang tidak dilakukan guru seharusnya gitu Bu. Misalnya kayak itu yang seharusnya dilakukan guru ini ya, yang bawahnya yang seharusnya tidak. Iya. Siswa dan kode dari gurunya, mungkin dari fasilitas kelasnya atau dari kondisi murid-muridnya. Nah, nanti kalau sudah anak-anak menuangkan ke dalam tulisan impian kelas atau harapan siswa, kita bisa melanjutkan ke bagian yaitu tadi menggali peraturan-peraturan kelas. Supaya apa? Supaya kesepakatan kelas tadi bisa mewujudkan harapan anak ya Bapak Ibu. Jadi bisa mewujudkan harapan anak terhadap kelasnya. Baik Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi dari dalam diri. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi tadi itu Bapak Ibu mengajak ya atau simulasi untuk mengajak membuat keyakinan kelas dengan harapan apa? Bahwa anak bisa melakukan itu karena adanya kesadaran diri dari motivasi internal ya Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu buat peraturan kemudian anak dipaksa harus melakukannya ya. Nah, jadi bedanya di situ Bapak Ibu poinnya. Mengutip apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya Bapak Ibu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, artinya korelasinya adalah tadi tentang kesadaran diri, motivasi internal yang ada pada dalam diri kita. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini kita emang susu-susu. Mari kita refleksikan ya. Jadi mohon maaf sekali, ini saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi dari kegiatan pada siang hari ini. Mohon nanti bisa ditulis di sini dan ditanggalkan di belakang sana ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 pertanyaan itu. Yang Bapak Ibu dapatkan. Dan yang ketiga, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan ke depannya? Oke. Kurang dan Bu? Cukup? Kelompok sini cukup Pak? Cukup? Atau kurang? Sampai Pak? Iya nggak apa-apa gitu saja. Refleksi dari kegiatan tadi nih Bapak Ibu. Kegiatan ini tadi. Refleksi dari kegiatan yang kita lakukan tadi. Nah, nanti bisa ditempelkan di belakang sana ya Bapak Ibu. Ada kolom itu 3 kolom. Satu. Kasih alasan deh ya. Bersama-sama. Nah silakan di situ ada tempelan, nanti bisa ditempelkan di belakang ya Bapak Ibu. Itu ada 3 kolom. Wah, aku pengen Kode. juga tuh. Yang ini tuh Mbak. Serius. Nah, semuanya
Nah, bisa dicapai. Oke, baik Bapak Ibu silakan. Kalau sudah bisa ditanggalkan di belakang terkait refleksi kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Satu atau dua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini sudah penuh nampaknya papan yang ada di belakang itu tertempel dengan refleksi kegiatan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon izin silakan dari salah satu teman peserta yang ingin menyampaikan hasil refleksinya secara lisan. Silakan mungkin dari yang kelas paling tinggi. Oke, terima kasih Laris. Tetap semangat ya. Laris. Satu menit, 2 menit. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Saya cuma membacakan. Saya merasa senang dan terinspirasi setelah mengikuti kegiatan ini. Sungguh bermanfaat. Tepuk tangan ini. Matur Pak. Yang kedua, refleksi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan. Bisa paham tentang kesepakatan kelas. Oke. Ada juga yang hal baru didapatkan, hal kesepakatan kelas dan keyakinan kelas Monggo. dengan budaya bahasa positif. Itu Pak. Yang selanjutnya yang ketiga, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan ke depannya? Mempraktekkan di kelas dan menyemangati anak-anak dalam pembelajaran.
Ini banyak sekali, tapi intinya insya Allah semuanya semangat nanti membuat kesepakatan kelas. Terima kasih Pak Haris, tepuk tangan Pak Haris sekali lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Haris yang sudah mewakili dari peserta menyampaikan refleksinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang tadi dituliskan rencana ke depan ya. Nah ini tantangan ini atau challenge ini Bapak Ibu. Gimana ini? Pak Mul, tantangannya Pak Mul, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama murid-murid. Iya. Di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini atau mungkin barangkali sudah ada yang buat ya? Oh sudah, oke. Barangkali yang belum juga bisa ya. Oke Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, nanti grupnya biar rame gimana Pak Pur kalau bisa saling sharing, berbagi kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu ya kan. Itu yang terpenting menerapkannya seperti proses tadi ya Bapak Ibu. Jadi jangan instan kok tuku ning Shopee wae gitu ya. Kan ono ta Pak Pur tuku ning kono terus pasang ning kelas gitu. Bukan itu harapannya ya Bapak Ibu. Tapi harapannya adalah bahwa Bapak Ibu dan murid-murid bersama-sama menyepakati apa yang menjadi kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, sehingga nilai-nilai itu bisa menjadi prinsip dan pedoman bagi diri kita sendiri dan bersama murid-murid tentunya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini kelihatannya kesusu-susu tadi ya Pak Mul, karena materinya cukup banyak, tapi sayangnya kok waktunya terbatas. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu jika tadi tidak sesuai kesepakatan karena alokasinya itu jadi 2 jam Pak Mul, cuma 1 jam ya bisa. Kalau kesepakatan seperti apa yang disampaikan Mas Dika, kalau itu di kelas kecil itu memang agak sulit Mas Dika kesepakatan itu, karena gimana ya, anak-anak itu ramai sendiri biasanya itu. Apalagi ini saya baru ngajar kelas kecil sehingga aduh gitu tanggung ya. Jadi anak-anak diajak kesepakatan itu agak sulit ya. Jalan terbaiknya bagaimana kalau membuat kesepakatan di kelas kecil Mas? Mul, pertanyaan yang sangat bagus, ternyata masih ada tanggapan sebelum saya akhiri ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam membuat kesepakatan kelas ini diusahakan jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi cukup 3 saja sampai maksimal 7 gitu ya. Kalau kelas kecil mungkin karena bisa latihan barangkali 2 poin aja Pak Mul, yang sekiranya bisa itu dipahami, dihayati oleh anak-anak gitu. Misalnya apa Pak? Kalau tertib mengikuti pelajaran gitu ya, atau kalau membuang sampah pada tempatnya gitu, menjaga kebersihan kelas gitu ya. Misalnya 3 poin itu aja cukup ya Bapak Ibu. Dan nanti sesudah 1 semester kalau dirasa itu anak-anak bisa ini menghayati, benar sekali kamu. Semester 2 tak tambah 1 keyakinan lagi. Jadi harapannya kan kelas 6 kira enak gurunya Pak, ya toh. Mulai cilik kayak gitu kelas 1, kelas 2. Jadi jangan beranggapan kalau kelas 1, 2 itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Tapi mulai dibiasakan dicoba. Karena kalau Bu juga. Jadi mungkin 1 atau 2 keyakinan dulu yang sekiranya itu bisa dipahami dan dipantau perkembangannya ya Bapak Ibu. Nanti harapannya anak-anak bisa melakukan itu karena adanya kesadaran diri tadi ya, motivasi internal gitu. Matur nuwun Pak Mul, pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Pak Mul Bapak. Matur nuwun, matur nuwun. Mungkin ada lagi sebelum saya tutup. Mohon maaf, cukup ya. Baik. Matur nuwun sekali lagi Bapak Ibu atas segala bentuk perhatiannya, atas segala semangatnya, diskusinya dan juga tanggapannya. Ini sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya karena kalau biar kesepakatan ya tadi harusnya setengah jam gitu, tapi ini jadi molor. Mohon maaf ya Bapak Ibu, semoga mungkin di waktu yang singkat ini materinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu
untuk mewujudkan murid-murid Indonesia, murid-murid yang merdeka itu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator.